sekali kamu bilang suka, sekali kamu bilang cinta, itu akan terus demikian. Makanya kasus putus kita bikin kacau. Kasus-kasus yang melanggar janji itu bisa kacau. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman auto ngerti. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang pengertian komunikasi. Oh sebentar, ini video saya buat bukan untuk orang-orang yang belajar ilmu komunikasi saja, tapi juga buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama individu itu hidup, dia akan terus memberikan pesan dan juga terus akan menerima pesan. Oke, kita masuk ke definisi komunikasi menurut salah satu ahli yang paling legend di ilmu komunikasi di seluruh dunia, yakni Harold Lasswell. Nah, Harold Lasswell mengungkapkan bahwa communication is who say what, in which channel, to whom, in what effect. Definisi yang sangat umum ini adalah definisi yang paling sederhana tentang ilmu komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, media, dan efek. Kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama adalah komunikator atau pemberi pesan. Pesan itu tidak mungkin terlontar dari nobody. Pasti ada siapa yang menciptakan pesan tersebut dan memberikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Nah, yang kedua, pesan itu sendiri. Pesan adalah salah satu aspek yang penting dalam komunikasi, karena tidak mungkin adanya komunikasi kalau tidak ada pesan. Tujuan dari pesan itu boleh jadi untuk hanya memberikan informasi, atau yang sekarang sedang ngetren yaitu memberikan influence atau pengaruh. Sekarang kita bicara lagi tentang penerima pesan. Siapa penerima pesan itu? Akan berbeda ketika kita bicara dengan balita, remaja, orang dewasa, atau dengan orang tua. Tentunya ada strategi tersendiri. Kemudian sekarang kita bicara tentang media. Media yang digunakan dalam komunikasi. Media yang tepat tentu saja akan membuat pesan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan si pemberi pesannya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek atau tujuan dari pesan itu ingin seperti apa. Namun hati-hati, efek yang terjadi boleh jadi sesuai dengan harapan pemberi pesan atau sama sekali bertolak belakang dengan tujuan dari pesan itu sendiri. Misalnya, tadinya pesan itu maunya tujuannya untuk menghibur, tapi gara-gara ada hal-hal yang berkaitan dengan ras, suku, agama, malah jadi membuat suku lain tersinggung dan lain sebagainya. Satu hal yang kita highlight dalam komunikasi adalah komunikasi itu irreversible. Apa itu irreversible? Tidak bisa ditarik lagi. Sekali kamu bilang suka, sekali kamu bilang cinta, itu akan terus demikian. Makanya kasus putus kita bikin kacau. Kasus-kasus yang melanggar janji itu bisa kacau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pesan atau yang diucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Sekarang kita bicara komunikasi itu dipengaruhi oleh siapa, di mana, kapan, mengapa. Nah, sekarang kalau kita bicara siapa yang memberikan pesan dengan kredibilitas tertentu akan membuat pesan itu sampai dan tepat sasaran. Kalau bicara kredibilitas, mungkin teman-teman udah tahu kredibilitas itu apa. Nah, sekarang ketika saya bukan dokter, suruh teman-teman yang sakit itu makan paracetamol kalau misalnya flu, akan berbeda ketika seorang dokter yang menyuruh teman-teman minum paracetamol. Itu artinya kredibilitasnya. Nah, kemudian kita bicara kapan? Waktu. Waktu dalam komunikasi itu sangat penting kita tentukan. Ketika kita, zaman dulu nih saya, kalau mau minta uang sama orang tua, itu saya lihat-lihat waktu dulu. Saya nggak mungkin pagi-pagi baru mau berangkat kantor orang tua saya mau ke sekolah, terus saya minta uang. Saya pasti cari strategi nih, waktu yang tepat, gimana caranya supaya saya bisa minta uang sama orang tua saya. Kemudian tempat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih tempat itu penting dalam komunikasi? Iya, penting. Karena tempat yang pas akan membuat pesan itu juga sampai dengan tepat. Tempat melamar. Kalau misalnya teman-teman, nggak tahu ya kalau generasi saya, itu kalau nonton film, orang lamaran itu
tempatnya itu restoran gitu, candlelight dinner, dan biasanya sih it work. Kemudian yang terakhir, mengapa ya? Apa tujuan orang itu berkomunikasi? Tujuannya mau apa? Mau sharing kah? Mau menghibur kah? Contohnya, kalau teman-teman tahu para stand up comedian, saya yakin mereka itu tujuan utamanya adalah menghibur. Walaupun dalam pesan-pesannya ada campaign tentang lingkungan, ada campaign tentang cinta tanah air, dan lain sebagainya. Komunikasi juga bisa disebut sebagai sebuah aksi, action, yang bisa dikatakan satu arah, dua arah, maupun transaksional. Nah, yang satu arah ini seperti yang sedang saya lakukan pada teman-teman, di mana saya menyampaikan pesan dan teman-teman mendengarnya dengan feedback yang delay. Artinya teman-teman hanya bisa memberikan feedback dengan komen di bawah. Dan saya akan membacanya entah kapan, baik cepat atau lambat. Dan saya juga akan membalasnya entah kapan, cepat atau lambat. Artinya respon saya itu delay. Nah, sedangkan komunikasi dua arah, yakni komunikasi secara langsung. Atau kalau teman-teman bilang, itu tech talk. Zaman sekarang anak-anak sebutnya tech talk. Nah, mungkin komunikasi dua arah ini agak mirip dengan komunikasi transaksional. Namun bedanya, komunikasi transaksional di sini adalah ketika kita berkomunikasi, kita melihat serangkaian pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang ada dalam lawan bicara kita. Nah, ngomong-ngomong tentang verbal non-verbal, ini sangat menarik. Seperti yang sekarang saya lakukan, ini komunikasi verbal atau non-verbal menurut teman-teman? Oke, ini keduanya. Kenapa? Karena ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman, saya menggunakan kata-kata, saya menggunakan intonasi, dan saya menggunakan gestur. Dan juga segala atribut yang nempel di saya, itu adalah sebuah pesan. Nah, nanti lebih jelasnya lagi saya akan bahas di video yang lainnya. Teman-teman, jadi secara garis besar, komunikasi adalah to make everything in common. Jadi ketika kita sudah bisa menyampaikan pesan dan lawan bicara kita paham apa yang kita sampaikan, itulah komunikasi. Tapi bukan berarti tidak sampai itu bukan komunikasi. Nah, itu komunikasi yang tidak berhasil, yakni misunderstanding. Udah pada ngerti kan? Nah, kalau teman-teman penasaran tentang segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan saya harap video ini bisa membuat teman-teman lebih tahu, lebih paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi, which is auto ngerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ini video. Semoga kita bisa menularkan virus kebaikan kepada banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.